Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prida Ayu, NPM 211500005. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas tambahan UAS saya, yaitu tentang penjelasan observasi yang lalu. Di sini judul observasi kami adalah penerapan model atau metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru teknologi informasi dan komunikasi di SMK Swasta Harapan Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya menjelaskan sedikit. Strategi pembelajaran menjadi salah satu hal yang mesti dicermati guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi pembelajaran juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara guru memilih pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada siswa. Strategi pembelajaran merupakan proses yang tidaklah mudah bagi para guru untuk menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu strategi pembelajaran menjadi salah satu hal yang mesti dicermati guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi pembelajaran juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Strategi mengajar merupakan cara guru memilih pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan para siswa. Strategi mengajar merupakan proses yang tidak mudah bagi para guru untuk menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Para guru seringkali memilih metode pembelajaran dengan mengacu pada pendekatan beberapa teori belajar. Salah satu teori belajar yang sering digunakan adalah teori belajar yang berkaitan dengan kecerdasan bukan berasal dari luar belakang siswa, seperti teori belajar yang berkaitan dengan kecerdasan emosional yang diusahakan agar menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam menghadapi tantangan. Inovasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan mengintegrasikan TIK sebagai sumber pengetahuan atau materi pembelajaran, TIK sebagai alat bantu belajar atau multimedia, TIK sebagai keterampilan dan kompetensi, TIK sebagai peluang transformasi atau pengaturan diri dalam belajar. Pengembangan model pembelajaran untuk menjawab substansi dari kurikulum mata pelajaran TIK atau kemandirian belajar dengan memanfaatkan perangkat TIK itu sendiri. Tujuannya adalah 1. Mengetahui karakteristik siswa, 2. Mengetahui sumber dan lingkungan belajar, 3. Mengetahui kompetensi guru. Manfaatnya adalah, adapun manfaat dari kegiatan wawancara ini adalah untuk mengetahui proses strategi pembelajaran, apa yang digunakan oleh seorang guru, terutama guru di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah SMK Swasta Harapan. Metode pelaksanaan dilakukan di SMK Swasta Harapan Padang Sidimpuan dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Bapak Reno Tua Bagariang SPD. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 bertempat di SMK Swasta Harapan, Jalan Raya Angkola Julu, Pokenjiar, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Metode pengumpulan data. Dalam penulisan laporan hasil wawancara ini melakukan beberapa metode pengambilan data dengan menggunakan teknik melalui, yaitu melakukan proses tanya jawab antara guru dan mahasiswa. Baiklah, di sini saya menjelaskan sedikit lagi. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi penting, apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas, di luar kelas, atau mengawasi anak-anak. Model pembelajaran menggambarkan keseluruhan aturan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Bentuk pembelajarannya menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru atau peserta didik, urutan kegiatan-kegiatan tersebut, dan tugas-tugas khusus apa yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Setiap model pemerluan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berada satu dengan yang lain. Setiap pendekatan memberikan peran berbeda kepada peserta didik, ruang fisik, dan sistem sosial kelas. Belajar
kooperatif, misalnya memerlukan lingkungan belajar yang ruang fisik dan sistem sosial kelas. Belajar kooperatif misalnya memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel, meliputi tersedianya meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa model pembelajaran adalah kerangka pembelajaran yang berisikan kerangkaian prosedur, dan perangkat pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori sebagai pijakan dalam mengembangkan. Biasanya mempelajari model-model pembelajaran didasarkan pada teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Joshi dan Welly berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran di kelas atau luar kelas. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dengan efisien untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran di SMK Swasta Harapan. Pada kesempatan kali ini, seorang guru TIK di SMK Swasta Harapan menerapkan 2 model. 1. Model pembelajaran secara langsung dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran secara langsung yang dilakukan adalah guru bisa menguraikan kemampuan peserta didik dengan lebih detail karena kemampuan siswa pada level seperti teori prosedural hingga praktek deklaratif bisa diketahui. Dalam memberikan materi dibarengi dengan praktek sekaligus, jadi di mana ada teori di situ juga ada praktek. Guna pembelajaran ini bagi seorang guru TIK agar setiap siswa yang diajarkan bisa langsung paham, karena ada sebagian siswa tidak paham teori tapi paham prakteknya. Begitu juga dengan model pembelajaran kooperatif jiwa Jigsaw, di mana seorang guru TIK tidak hanya memberikan materi dan dijelaskan seorang guru saja. Di sini guru TIK tersebut menerapkan model pembelajaran lainnya, yaitu model pembelajaran Jigsaw. Dalam hal ini, beberapa siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 5 atau 6 orang per kelompok, lalu disuruh membuat makalah untuk membahas materi yang diguru TIK. Gunanya agar setiap siswa dalam kelompok tersebut dapat bekerja sama antara satu sama yang lain, lalu guru menguji kemampuan mereka dengan memberikan pertanyaan kepada mereka, gunanya agar guru dapat paham sampai di mana pengetahuan yang sudah dipelajari dan diberikan oleh guru. Karakteristik siswa. Penting bagi guru TIK untuk dapat mengenali dan memahami karakteristik peserta didik. Salah satu manfaat ketika guru TIK mengenali dan memahami karakter siswa adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik. Lantas bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengenali dan memahami karakter siswa? Ada sebagian siswa yang tampak antusias dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada pula karakter siswa yang cenderung berhati-hati saat beradaptasi dengan lingkungan baru, namun semakin santai seiring waktu, dan ada karakter siswa yang lambat beradaptasi serta rentan menampilkan ledakan emosi. Mengatasi siswa selama proses belajar. Di sini guru TIK sebelum memulai pembelajaran memastikan kondisi siswa terlebih dahulu. Apakah mereka ada antusias dalam belajar atau tidak. Kadang kalau mereka bosan hanya menggunakan teks saja. Pada posisi ini sebagai guru TIK, dia mencari cara agar bagaimana proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Maka solusinya guru TIK tersebut menggunakan kemampuannya di bidang teknologi, yaitu mengajar dengan menggunakan media gambar. Misalnya, waktu di tempat praktek dia menjelaskan teori dengan media gambar. Komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah menjadi penanda penting karakteristik guru dan siswa. Komunikasi 2 arah berperan penting sebagai sarana guru untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa, bahwa siswa dapat menyampaikan apa yang ingin diketahui oleh dan dipelajarinya melalui komunikasi yang baik dengan gurunya. Semua sifat siswa memang
sangat berbeda, apalagi ketika melakukan metode pembelajaran jigsaw. Ada beberapa antuas dalam tugas kelompok, namun ada sebagian satu di antara 10 siswa yang tidak antusias. Cara guru TIK tersebut untuk mengasihinya atau mengatasinya adalah dengan menasehati dan membuat proses belajar mengajar sesuai yang dibutuhkan dan inginkan siswa juga. Sumber dan lingkungan belajar. Sumber belajar yang diberikan guru TIK tersebut adalah berasal dari guru tersebut, karena ketika guru TIK menerapkan model pembelajaran secara langsung, maka yang diajarkan guru TIK adalah praktek dari materi yang diajarkannya. Otomatis setiap teori-teori yang diberikan itu sama sudah dirancang baik oleh guru TIK tersebut. Sumber belajar dalam bentuk lingkungan untuk mempelajari TIK ini cukup banyak. Misalnya guru dapat menggunakan lingkungan di warnet, di laboratorium komputer, di laboratorium sains, di ruangan kantor telco, lingkungan di ruang-ruang postekom, lingkungan rumah, dan memiliki alat-alat home theater untuk pembelajaran dan sejenisnya. Lingkungan-lingkungan tersebut sebenarnya ada sebelumnya dan tidak dengan sengaja dibuat untuk diciptakan dan dikonsisikan oleh guru untuk mengajar. Namun karena guru pandai dalam memanfaatkan lingkungan dan kondisi yang ada, maka lingkungan-lingkungan tersebut bisa dijadikan sumber belajar bagi siswanya jika akan mempelajari mengenai penggunaan alat, prosedur, dan teknik yang berkenan dengan software dan hardware dari konsep TIK. Untuk sumber di sekolah sendiri sudah difasilitas oleh pihak sekolah demi kemudahan siswa dalam melakukan prakteknya. Kompetensi guru. Kompetensi TIK guru adalah kemampuan guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pembelajaran, baik pada aspek kompetensi, pedagogi, personal, profesional, maupun sosial. Kesimpulannya adalah strategi mengajar merupakan cara guru memilih pembelajaran sesuai untuk diterapkan pada siswa. Strategi mengajar merupakan proses yang tidaklah mudah bagi para guru untuk menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Para guru seringkali memilih metode pembelajaran dengan mengacu pada pendekatan beberapa teori belajar. Salah satu teori belajar yang sering digunakan adalah teori belajar yang berkaitan dengan kecerdasan, bukan berasal dari latar belakang siswa, seperti teori belajar yang berkaitan dengan kecerdasan emosional yang diusahakan agar menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam menghadapi tantangan. Cukup sekian penjelasan yang saya berikan tentang observasi yang lalu, dan kepada dosen saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.